Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jotiel Givari dari nomor absen 20. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program C++ untuk bisa menampilkan sebuah hasil output berbentuk love. Yang pertama, kita akan menggunakan include IOStream sendiri berfungsi sebagai header utama dalam program C++, di mana dalam program tersebut kita memasukkan berupa cin, cout, dan juga handle. Setelah itu, fungsi dari using namespace std sebagai kita sebagai compiler untuk menggunakan fungsi ataupun class telah tersedia di dalam using namespace std. Di sini int main fungsinya sebagai fungsi utama dalam sebuah C++, di mana int main sendiri sebagai wadah utama untuk menampung program yang telah kita siapkan sebelumnya. Di sini kita menggunakan deklarasi integer untuk tipe data n, yang dimana integer ini yaitu sebuah tipe data sebagai bilangan bulat untuk menyatakan bilangan bulat supaya programnya itu tahu kalau misalkan di dalam n ini kita menggunakan jenis tipe data apa. Nah, di sini kita cout, artinya dia akan mencetak masukan n di bagian layar input. Setelah itu, nah di sini cin dia akan meminta kita sebagai compiler untuk menginputkan datanya ke dalam n. Setelah itu, di sini kita akan masuk ke pernyataan perulangan, di mana di dalam pernyataan perulangan tersebut ada yang namanya inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Di dalam inisiasi itu kita biasanya akan menentukan suatu nilai untuk i, yang dimana i-nya itu sama dengan n/2. Setelah itu kita masuk ke bagian kondisi, di mana kondisi itu akan menentukan apakah program tersebut akan mengulang atau tidak. Kalau misalkan i-nya itu masih kurang daripada nilai n, maka dia akan terus mengulang program tersebut. Lalu kalau misalkan dianya itu telah tidak sesuai lagi dengan ini, maka program tersebut akan berakhir. Lalu ini i plus sama dengan 2, artinya yaitu i sama dengan i plus 2, yang dimana dia akan mengatur berapa kali perulangan yang telah terjadi. Setelah itu, di sini kita juga menggunakan pernyataan perulangan juga, yang dimana for dalam for. Ini namanya nested for, teman-teman. Setelah itu
Di dalam for-nya juga sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, terdapat inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Di mana kali ini kita akan menggunakan tipe data integer untuk J sama dengan 1. Satunya itu kita memang masukkannya di sini supaya untuk perulangannya ke 1. Setelah itu maka di bagian kondisi ini dia akan mengatur apakah perulangan yang di bagian for ini dilaksanakan atau tidak. Kalau misalkan dia masih memenuhi syarat, maka dia akan mengulang terus sampai dia tidak terpenuhi lagi. Kalau misalkan tidak terpenuhi lagi, maka dia akan keluar dari pernyataan perulangan tersebut. Dia akan masuk ke bagian J plus sama dengan 2. Tidak. Enggak. Maksud saya itu dia akan keluar dari pernyataan perulangan ini. Nah, di sini kalau misalkan dia itu masih memenuhi syarat, maka dia akan menampilkan cout. Dia akan mencetak spasi di bagian layar input. Lalu setelah itu kita masukkan lagi pernyataan perulangan yang dimana dia itu akan menggunakan for Nah, di sini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana di dalam for kita harus meletakkan 3 elemen utama, yaitu inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Inisiasi sendiri di dalamnya yaitu adalah J sama dengan 1. Lalu untuk kondisinya, dia akan mengecek apakah J-nya itu kurang dari nilai I. Kalau misalkan terpenuhi, maka dia akan memproses di dalam kondisi perulangan tersebut, yang dimana for ini kita masukkan lagi prosesnya. Nah, dia akan memproses cout, dia akan mencetak di bagian layar input bintang. Setelah itu dia akan kembali menghitung nilai J++ nya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk for Nah, di sini juga kita masukkan lagi yaitu for, yang dimana di dalamnya juga kita meletakkan 3 elemen utama, inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Untuk inisiasinya sama, yaitu J sama dengan 1. Ini J. Nah, J-nya itu akan menghitung. Kalau misalkan nilainya kurang dari nilai N dikurang 1, maka dia akan menjalankan proses di dalamnya. Prosesnya itu akan mencetak spasi. Nah, setelah itu kita masukkan lagi kita masukkan lagi J sama dengan 1, yang dimana inisiasinya yaitu J sama dengan 1, lalu kondisinya J kurang dari I,
Lalu yang terakhir dia akan ke perubahan, yang dimana perubahan ini akan mengatur seberapa banyak pengulangan yang telah terjadi. Akan menghitung ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan ini masih sesuai dengan persyaratan di dalamnya, maka dia akan menjalankan program yaitu cout, dia akan mencetak bintang di bagian layar input. Untuk itu sebelumnya ada baiknya kita akan mengecek apakah program-program ini sudah sesuai atau belum. Kita tidak akan menjalankannya terlebih dahulu, kita hanya mengecek apakah ada yang masih tertinggal atau tidak. Oke, sepertinya tidak ada lagi, maka di sini kegunaan cout, dia akan mencetak handle, artinya dia akan merapikan hasil program tersebut ke turun satu compiler di bawahnya agar terlihat lebih rapi. Setelah itu kita akan menggunakan for lagi. Oke, di sini kita masukkan lagi pernyataan perulangan. Ini kan untuk pernyataan perulangannya pertama. Yang di dalamnya kita akan meletakkan pernyataan perulangan lagi. Setelah itu kita letakkan lagi pernyataan perulangan yang di sini. Nah, di dalamnya juga sama, kita mendeklarasikan integer, yaitu integer i, artinya tipe data untuk bilangan bulat untuk mewakili i sama dengan n, lalu i lebih dari sama dengan 1, dan juga i sama dengan i kurang 1, di mana ini inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Setelah itu kita masukkan lagi yaitu for. Sebentar. Oke, di sini terdapat sebuah pernyataan perulangan lagi yang dimana di dalamnya itu ada inisiasi yaitu integer untuk j, artinya tipe data untuk mewakili j sama dengan 1, lalu ada kondisi yang dimana j kurang dari nilai n, dan perubahannya itu adalah j++. Nah, lalu di bagian cout ini dia akan mencetak spasi apabila syarat-syaratnya di dalam untuk for ini terpenuhi.
Nah, di sini pernyataan perulangannya terakhir yang dimana for integer untuk j sama dengan 1, lalu j kurang dari sama dengan. Nah, di dalam sini kita akan menghitung ataupun memproses di mana 2 dikali nilai i lalu dikurang dengan 1. Setelah itu untuk kondisi perubahannya untuk perubahannya yaitu j plus plus sama, artinya j sama dengan j plus 1. Nah, di sini si out dia akan mencetak bintang di bagian layar input. Setelah itu nah, ini untuk merapikan bagian ini si out sama dengan handle. Si out ini artinya mencetak bagian yang ini di satu compiler di bawahnya supaya terlihat lebih rapi. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, di bagian 11 apa yang salah ya? Hmm, 17. Oh, sebentar, ini kurang ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita masukkan nilai n-nya itu 10, ada yang salah nih. Sebentar, ini ada yang salah. Apa yang salah di sini? Sebentar. Oh, ini yang salah teman-teman. Ini harusnya sama dengan 1. Coba kita coba lagi. 10. Apakah masih benar? Belum. Ini yang salah.
terlihat di sini hasil layout-nya membentuk sebuah gambar love. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan maupun kurang jelas dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.